Yes Tuhan. Kami butuh kasih-Mu mengalir Tuhan. Untuk bungkus kami kuat kasara kudus-Mu. Inaralabasikat aralabasikat aralabasakat aralabas anda ya ralaben. Inaralabasikat aralabasikat aralabasakat aralabasakat aralaben. Ya Rabashandara Labashandara. Aralabasikat aralabasakat aralabas. Ajarkan Kau hari demi hari untuk selalu menyenangkan hati aku Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kuasa-Ku mengalir dalam setiap kehidupan Engkau. Aku yang terus memakai setiap kehidupan Engkau. Biarlah mereka kehidupan banyak jiwa-jiwa diubahkan dan dipulihkan. Isnai kino sikino sikian sikitio. Isnai dikion sikitio sikitikian. Kuat teguhkan setiap Engkau hamba-Ku dan umat yang Ku kasih. Sampaikan kebenaran-Ku datang daripada Engkau setiap Engkau saat pagi hari ini. Biarlah firman untuk mengubah kehidupan Engkau. Biarlah firman-Ku terus mengalir dalam setiap kehidupan Engkau. Engkau pakai kebenaran itu untuk kemuliaan aku Amin Tuhan. Tuhan. I cry sikit no sekatayaran desnai. Sesungguhnya not di cry di sekatio desnai. Hamba-Ku Ansi yang Ku kasihi. Kasih-Ku terus mengalir dalam hidupku. Kuasa-Ku terus ada dalam hidupku. Biarlah terus Engkau sampaikan kebenaran daripada aku Tuhan Allahmu mengalir dalam hidupku. Kemanapun Engkau pergi dan akan pakai Engkau dengan dahsyat, dengan luar biasa. Tapi biarlah Engkau ketahui pada siang hari ini. Terus Engkau lakukan kebenaran yang Kutaruhkan dalam hidupku. Terus Engkau lakukan kebenaran yang Kutaruhkan dalam kehidupanku. I know sikit kiara benos sekatara benos. Iya. Lord sikiara Lord sekat abes andai right Lord. No sikiara Lord sikit kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau begitu baik dan luar Amin biasa Tuhan. dalam Terima hidup kasih kami. Tuhan. Kami percaya kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin Kami Tuhan. percaya Engkau Allah yang sungguh memperhatikan setiap kehidupan. Karena yang ada ini wanita semua. Ada satu pria di belakang yang dibakar ikan. Tetapi yang duduk hari ini, kenapa Tuhan berbicara harus hal ini yang harus saya sampaikan. Wanita dan komitmennya. Saudara berbicara tentang wanita adalah umum, perempuan, orang yang sudah dewasa, yang sudah menikah. Tetapi wanita kalau di KTP jenis kelamin apa? Iya toh, ada wanita, ada pria, jadi umum. Nah, hari ini kenapa berbicara tentang wanita dan komitmennya? Wanita adalah berbicara tentang gereja Tuhan. Amin. Kita harus punya komitmen dewasa. Saudara, oh jalan ini ya saya ikuti seperti yang Hizkia lakukan. Waktu nubuatan datang kepada Nabi Yesaya, saya sampaikan kepada Hizkia bahwa dia sakitnya akan mengalami kematian. Tuhan ini yang bilang, apakah Tuhan berdusta? No, saudara. Ternyata ada kalanya Tuhan mendidik kita. Jadi sakit itu ada dua hal. Tuhan memurnikan iman kita sama seperti Ayub. Dia hidup benar, saleh dan jujur. Tetapi kenapa masih diberikan ujian kepada Ayub? Karena Tuhan ingin lihat sampai di mana kebergantungan Ayub kepada Tuhan. Apakah hidup benar, saleh dan jujurnya itu bisa menjamin dia untuk dia mengandalkan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Apakah hartanya bisa menyelamatkan dia? Ternyata tidak, saudara. Tetapi Ayub punya komitmen. Nah, hari ini saya berbicara wanita dan komitmen. Kita buka di dalam kitab Rut. Rut pasal 1 adalah seorang yang sangat luar biasa. Nanti Ibu Glory baca. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 3 di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang sangat takut dan hormat kepada Allahnya pada waktu itu. Dia dipakai Tuhan di dalam berbagai situasi dan keadaan. Sekalipun kelaparan melanda daerah itu, tetapi sebagai wanita yang punya komitmen dengan Tuhan, dia terus hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, saudara, kita yang sebagai wanita, kita punya komitmen dengan Tuhan. Kenapa kita selalu diajarkan Tuhan kepada kita untuk takut kepada Tuhan? Karena fungsi wanita di dalam hidup ini adalah dia menjadi penolong.
Kitab Kejadian menjelaskan, baiklah kita akan menciptakan wanita dan akan menjadikan dia sebagai penolong. Berarti seorang penolong dia harus lebih kuat dari yang ditolong. Amin. Amin. Kekuatan bukan secara adu fisik dengan laki-laki, bukan, saudara. Tetapi kuat di sini berbicara tentang kebijaksanaan kita. Amin. Ketika kita punya komitmen dengan Tuhan, banyak hal yang terjadi. Para wanita di hari-hari ini punya masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga. Setiap kita punya masalah dalam keluarga. Banyak hal yang kita sudah, kalau orang-orang tua begindung bilang, so banyak makan asam garam, banyak pengalaman hidup lah dibanding dengan kita yang baru kepala 4 begini. Tetapi wanita yang punya komitmen di hadapan Tuhan, pertama fungsinya dia harus menjadi penolong. Nah, seorang penolong dia lebih kuat dari yang ditolong, bukan karena kekuatan fisik, tetapi lutut dan doanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ruth diberkati dalam berbagai situasi dan keadaan. Dikatakan tadi dalam bacaan itu ada kelaparan yang melanda. Tetapi sebagai seorang wanita, dia membawa anak-anak dan mantunya untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Di masa kelaparan, sama dengan yang orang alami pada waktu corona. Banyak wanita-wanita yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena duit. Karena ingin maunya banyak keinginan. Saudara. Tetapi banyak hal. Banyak orang mengalami kegoncangan di dalam iman. Tetapi kalau kita yang memiliki wanita yang memiliki komitmen dengan Tuhan, saudara harus banyak menggunakan lutut kita. Amin. Sebagai penolong, yang kedua dia harus jadi tiang pendoa di dalam keluarga. Keberhasilan suami dan anak-anak ditentukan dari seseringnya dia berdoa. Dan ketika kegagalan melanda, ada banyak hal yang terjadi. Apakah protes kepada wanita? Terkadang banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Entah cacian, entah penghakiman, tetapi satu hal, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita menyatakan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Saudara, hal yang mustahil, yang dunia katakan, nggak mungkin, tidak bisa, itu pasti Tuhan kerjakan terbalik, saudara. Memang hal-hal yang di luar logika dan pengetahuan kita, terkadang secara manusia kita memandang sesuatu hanya yang ada di depan mata kita. Tetapi jauh-jauh Tuhan merancangkan sesuatu yang lebih indah dan lebih luar biasa. Nah, Ruth adalah seorang hidataran pada waktu itu melanda kelaparan. Anak-anak meninggal. Nah, dan yang tinggal adalah Orpah, anak mantu. Jadi banyak hal yang terjadi ketika negeri itu dilanda dengan kelaparan yang besar. Tapi ini berbicara tentang masalah, tantangan, saudara. Ketika diperhadapkan kepada kita, apa yang kita lakukan? Sebagai yang punya wanita yang punya komitmen dengan Tuhan, kekuatan kita apa sih? Kalau bukan kita hanya bisa berseru kepada Tuhan lewat doa. Apalagi kalau mungkin sakit penyakit ya, kalau sakit. Maka ketika kita ada dalam diberi kesehatan, saya selalu berkata, sehat itu adalah aset yang mahal. Amin. Tidak ada bandingannya, saudara. Saya melayani banyak orang di luar sana yang punya kekayaan sangat banyak, saudara. Baru tadi malam saya nggak tidur sampai pagi karena disantet, saudara, dikirim, didobrak tunya, kelihatan ada, ternyata dilihat nggak ada, cuma hanya kakinya. Ya, pasir dari tanah dari kuburan dilemparkan. Ibu Nela, apa komitmen kita sebagai wanita dengan Tuhan? Tuhan, sampai akhir masa hidupku, saya mau tetap melayani Engkau. Amin. Melayani Tuhan bukan nanti saudara berdiri di mimbar menyampaikan khotbah. Ada 2 perempuan kakak beradik yang diceritakan dalam Alkitab, saudara, laki-laki Lazarus, Marta dan Maria. Mereka memberi diri melayani Tuhan. Saudara, mengapa saudara punya komitmen dengan Tuhan? Banyak wanita-wanita di Alkitab yang melayani Tuhan, saudara. Memberi diri untuk melayani Tuhan. Banyak hal yang kita bisa buat. Saudara mungkin melayani hanya sebagai pendoa. Saudara, ada satu cerita ketika masuk ke surga, penghakiman datang. Pendeta ini hanya dapat mahkota kecil, yang oma-oma ini dapat mahkota yang besar. Tiba-tiba pendeta ini protes. Saya kan pendeta, oma itu hanya sebagai jemaat. Tetapi kenapa mahkota saya kecil? Kok omanya mahkotanya besar? Malaikat Tuhan menjawab, tahukah engkau berdiri di mimbar itu hasil doa dari oma ini. Amin. Jadi jangan saudara anggap enteng sebab doamu.
Berdoa buat anak-anakmu, berdoa buat keluargamu, berdoa. Itu adalah komitmen kita di hadapan Tuhan. Mungkin tidak ada yang saudara bisa lakukan. Banyak waktu yang terbuang, saudara. Daud yang dikatakan Alkitab hanya kemerah-merahan. Tidak ada pengalaman perang dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Tetapi dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Karena apa? Dia memiliki komitmen dengan Tuhan. Dia berkata kepada Goliat, anjing ke aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam barisan Allah Israel. Jadi Tuhan harus di atas segala-galanya, saudara. Jangan nama Tuhan itu, saudara, kecil di belakang. Nama kita yang, oh saya begini, saya pernah bantu gereja, saya begini. Kalau hikmat dunia ini terkadang kita dibuat terkecoh, tetapi hikmat Allah adalah segala-galanya. Saudara, saya pengalaman masak di sebuah hotel yang dipercayakan. Ketika kami di training beberapa orang pada tahun 2000, hamba bodoh. Saya tidak tahu segala-galanya, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Maka Tuhan mengajar kita dari hal yang sangat kecil, saudara. Akhirnya saya mulai dipekerjakan, ada kebijaksanaan dari Tuhan. Yang ketiga adalah tahu menghargai waktu Tuhan. Wanita dengan komitmennya dia tahu menghargai waktu Tuhan. Saudara, ketika kita ada di dalam arealnya Tuhan, Roh Kudus menuntun kita dari waktu ke waktu. Jangan buat roh itu sedih. Amin. Tetapi engkau masuk lebih dalam lagi dalam dimensi roh. Saya kalau menyembah sampai berjam-jam tidak merasa puas, saudara. Kadang dari jam 2 kalau bangun sampai jam 4 itu sudah terasa pagi. Karena penyembah nggak bisa ngomong, saudara. Karena Tuhan itu mengerti bahasa tetesan air mata. Kalau kita mau berdoa dengan kata-kata kita capek sampai tersono. Tetapi kalau kita menyembah dengan bahasa roh, saudara. Kalau saudara berdoa dengan bahasa akal ya oke-oke aja. Nanti hari demi hari waktu berputar akan terjadi sesuatu gelombang tsunami yang besar, kegerakan doa terjadi, bangsa akan dipulihkan Tuhan lewat doa-doa dan seruan kami kepada Tuhan. Anak-anak kami akan dipulihkan, sakit penyakit akan disembuhkan. Doa agar Tuhan belas kasihan Tuhan turun untuk daerah-daerah ini. Terima kasih Tuhan. Dan doa yang kedua, berdoa untuk para pemberita-pemberita Injil, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, orang-orang yang melayani Tuhan di desa-desa, di kota-kota, di pedalaman-pedalaman. Tuhan pakai mereka dengan hikmat, ketajaman roh. Kita terus berdoa untuk mereka yang dipercayakan Tuhan memberitakan Injil di kolong-kolong jembatan, memberitakan Injil di pedalaman-pedalaman. Nanti doa yang pertama dibawakan oleh Ibu Nela, dan doa yang kedua dibawakan oleh Ibu Dori, dan doa yang ketiga kita berdoa buat para wanita-wanita yang ada, wanita-wanita Kristen, wanita-wanita yang percaya kepada Tuhan, agar mereka memiliki komitmen yang kuat dengan Tuhan sekalipun banyak tantangan siang dan malam. Allah yang kami puja dan puji, terima kasih Tuhan, Engkau terus simpankan kami di tempat ini untuk datang menyembah, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah, cinta, berkat, pertolongan Kau terus berikan kepada setiap kami Tuhan. Dengan apa kami harus membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami datang menyembah, memuji Engkau Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kau berkati bangsa kami Tuhan. Bahkan para pemimpin kami dari presiden sampai tingkat RT yang ada. Kau berkati Bapak, Engkau beri hikmat, akal budi, pengetahuan, kebijaksanaan yang berasal dari-Mu untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Pak Jokowi, Engkau beri kekuatan, kesehatan selalu baru. Engkau berkati Tuhan. Bahkan Engkau berkati para jajarannya Bapak. Engkau pulihkan juga bangsa kami terus. Kau terus lawat bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bangsa Indonesia penuh hujan pertobatan. Bangsa Indonesia Tuhan Engkau pulihkan. Kau jauhkan bangsa kami segala penyakit sampar yang ada. Bahkan virus-virus yang ada Tuhan. Bahkan jauhkan dari terorisme, ekotisme, pecah belah. Apapun yang bukan bangsa kami tolong dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa untuk kami, Kota Bitung yang ada.
Kau pagari kota kami, Engkau bentengi kota ini Tuhan. Jauhkan dari semua yang merugikannya Tuhan. Bahkan Tuhan pemimpin ada kota ini. Bahkan masyarakat yang ada Engkau berkati Tuhan. Engkau beri hikmat untuk wali kota Pak Moris Mantiri Raja Jarang. Memimpin untuk membangun kota Bitung yang tercinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kesehatannya, keluarganya Engkau berkati. Bahkan para jajar staf khusus tim percepat Pelaskaban. Camat lurah, kepala RT, bahkan semua yang ada di kota ini, para pemimpin Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ini doa kami. Bahkan kami yang ada di tempat, para pendoa yang ada berdoa di tempat Engkau berkati Bapa. Bahkan pun yang menjadi pergumulan hidup kami Tuhan, pasti Engkau tolong. Apapun yang menjadi beban hidup kami Engkau angkat. Kau terus jadi kami penyembah pemuji Tuhan. Dalam nama Yesus dan nama. Hati yang mesti akan Engkau, hati yang membutuhkan akan Engkau. Pada siang ini kami dapat berkumpul di tempat ini, itu karena berkasih anugerah sehingga kami dapat berkumpul, datang menyembah dan memuji Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus atas berkat yang Kau berikan kepada kami di tempat ini. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat dan kekuatan dalam Amin. masing-masing di tempat ini. Berkati juga di tempat ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Amin Tuhan. Di tempat ini Bapa, tutup bungkus dengan kuasa-Mu di tempat ini. Roh kecelakaan, roh pemuncat Tuhan, kiranya Engkau halaukan dari kehidupan. Dalam Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa buat para wanita kita, yaitu sebelum doa, tiap doa keluarga Tuhan, dan Engkau menguatkan bagi kami pada wanita-wanita, terutama pada pendoa-pendoa Tuhan. Engkau menjamah Tuhan, mengurapi semua wanita Tuhan, terutama Tuhan di kota Bitung ini Tuhan. Pakailah kami saya alat-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau baik dan baik, terlalu baik di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur dan berterima kasih berkat yang Kau berikan hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Kami sungguh mensyukur Tuhan di siang hari ini. Kami percaya Tuhan kuasa Allah terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa hamba-hamba-Mu Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan, Engkau pakai mereka dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dengan talenta karya yang telah Kau percayakan dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah kehidupan mereka banyak jiwa-jiwa diubah. Amin Tuhan. Sampai kepada pelosok-pelosok daerah dimanapun mereka pergi dan berada, memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dengan luar biasa apapun pergumulan hidup mereka Tuhan. Engkau yang campur dalam Amin Tuhan. Engkau yang terus memberikan yang terbaik dalam Yes Tuhan. masalah problema yang mereka hadapi, kami percaya Engkau yang berotoritas dalam hidup mereka, sehingga bisa mereka melakukan yang terbaik untuk Engkau. Bagi setiap Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok daerah pun mereka pergi Tuhan. Pakai suku-suku abang Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bertolak dalam hidup mereka. Amin. Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Biar Tuhan hanya Engkau puji dan dimuliakan. Biarlah banyak jiwa-jiwa mengakui Yesus sebagai juru selamat-Mu Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, Bapa, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka pergi dan berada, yang mengalami sakit-sakit Tuhan, mari Engkau yang sanggup bukan mereka dalam nama Yesus. Buat Engkau berikan kelegaan dalam hidup mereka. Bahkan apapun yang mereka hadapi, mungkin mereka menghadapi meja kosong, percaya Engkau mencukupi setiap. Amin Tuhan. Engkau mencukupi apapun jadi kebutuhan. Amin Tuhan. Supaya hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Yes Tuhan. Itu hanya untuk hormat dan kemuliaan. Amin Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau jamah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan di kota Bitung ini punya Tuhan. Engkau berkati gereja-gereja yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan ada satu visi yang luar terjadi di kota. Amin. Biarlah ada revival terjadi Yes. di kota ini Tuhan. Ada terobosan baru terjadi di kota. Amin. Hanya nama-Mu puji dan Amin Tuhan. Tempat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, setiap umat-umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, biarlah ada satu kesehatian Tuhan, biar ada satu
firman Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di kota Betel ini. Amin. Menyenangkan hatimu. Minta di dalam nama Dalam nama Yesus. Indarabasikat aralabasikat aralabas aralabas akat ayan. Indarabasikat aralabasikat aralabakat ayan. Kami berdoa di tempat ini Tuhan. Biarlah penuh kemuliaan. Amin Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diubah. Yes. Jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Karena mereka melihat kuasa Tuhan yang Amin Tuhan. mujizat yang sakit disembuhkan. Yes. Yang lemah dikuatkan. Yang beban berat Yes. diberikan kelegaan dalam hidup mereka. Itu terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya hanya Engkau lah satu-satunya yang kami sembah dan yang luar biasa Tuhan. Yang memulihkan, yang menolong, yang sanggup menuntun, yang sanggup bawa kami untuk semakin dekat dan melekat dengan Engkau. Biarlah Tuhan mulai kehidupan kami Pak ini. Pendoa-pendoa yang ada Tuhan. Hamba-hambamu yang ada pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau pakai kami terus dengan luar daripada Engkau. Biar mereka dan banyak jiwa-jiwa diubahkan. Kami minta Tuhan dalam nama Yesus. Pengurapan Allah terus dalam setiap kehidupan kami. Terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kami sungguh mengucap syukur di siang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami bawa kepadamu Bapa, seluruh anak-anak muda, baik anak-anak kami Tuhan, baik anak-anak setiap umat Tuhan yang mengenal Engkau melalui gereja segala dinasti, serahkan mereka semuanya kepadamu. Sebagai pemuda yang mengengkau di dalam keberagamaan mereka secara Kristen Tuhan, kami minta kepadamu supaya Engkau terus bekerja di dalam hati pemuda ini Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau dari sekedar beragama, tetapi mereka boleh hidup dan bergaul dengan Tuhan. Mereka mengenal Tuhan secara pribadi, dan segala perkara yang mereka alami mereka senantiasa bawa kepadamu. Karena permasalahan dalam kehidupan anak muda Tuhan tidaklah sedikit, tetapi Tuhan berkompleks di dalam segala perkara. Engkau yang menang mereka di dalam masa mereka. Engkau membimbing mereka di dalam pergaulan-pergaulan mereka hadapi. Mereka tidak terjerumus pergaulan-pergaulan yang tidak benar ya Tuhan, yang tidak kudus, yang tidak memuliakan nama-Mu. Engkau membentengi mereka dengan kuasa firman dan kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerah mereka, agar mereka dapat masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Engkau, sebab Engkaulah yang memberikan Tuhan masa depan yang di dalam kehidupan anak-anak muda ini. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menghibur hati anak-anak muda ini, agar mereka tidak mencari penghiburan yang tidak benar, penghiburan dari dunia ini, bahkan dari kuasa-kuasa jahat yang akan menarik mereka, yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Sebab itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan, kami bentengi dan kami hancurkan kuasa-kuasa jahat ini di dalam nama Yesus. Demikian pun dengan anak-anak kecil ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Mereka sebagai kertas yang masih polos Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengukir, yang menulis segala sesuatu kebenaran di dalam kehidupan mereka, supaya mereka Tuhan boleh tercipta menjadi biarlah setiap kebenaran yang Engkau sampaikan dimanapun Engkau berada, biarlah itu menjadi hidupmu, dan Tuhan memakai hidup Engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Terus kejarlah kebenaran Tuhan, firman itu akan menguatkan Engkau dan memampukan Engkau kemanapun Engkau dan berada. Yang kedua, buat Ibu Femi, Tuhan berkata, saya kayak diperlihatkan dia berkata kepada Tuhan sedang berdoa, dan dia berkata, Tuhan kayak sampai muka ojo-ojo begitu, kayak sampai apa bawah.
bersyukur, tersungkur. Tersungkur. Sampai begitu terkur dan bertuhan, saya sudah tidak sanggup, saya tidak mampu menjalani. Tuhan berkata, biarlah kau terus cari wajah Tuhan, kau terus libat Tuhan, maka akan menguatkan dan memulihkan kehidupan engkau. Dan buat ibu ini, Tuhan berkata, engkau ada ini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan mulai kita di tempat ini pendoa-pendoa, maka ada hal yang akan terjadi dalam kehidupan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan kan. Ada lagi selanjutnya. Bu Beni. Siap. Tuhan perlihatkan tempat ini seperti terang gitu ya. Pagarnya itu lurus gitu, terpancang lurus ya kan. Putih dan ada pengawasan di tempat. Amin. Tuhan kan family ular di depan teras, di halaman di depan teras, di bawah dekat pohon rambutan. Tapi ular itu warnanya ada apa ya, oranye terang gitu, kuning, biru gitu. Nah, jadi artinya ular ini kelihatan bagus sekali, seperti bukan tar gitu. Dan mengatakan waspada karena sesuatu terjadi, sesuatu yang baik, tapi itu hanya artinya ada hal yang tidak Tuhan inginkan begitu. Terus lagi Tuhan melihatkan ada orang yang tidak ada di keluarga mana, tapi itu ada di ruangan itu, ada sofa, ada kelas gitu. Kemudian ada beberapa orang duduk, tapi mereka itu seperti boneka, hanya itu bisa berdiri seperti orang hidup, tetapi kata mereka itu boneka. Sedangkan di sekeliling kita ini masih banyak orang yang dalam hidupnya itu terlihat seperti baik saja, tetapi sebenarnya mereka belum mengalami kembuhan dalam Tuhan. Kita terus doakan mereka. Puji Tuhan yang dari Ibu Glory kepada saya semakin tajam lagi kaitan sesuatu. Ada banyak pekerjaan kepada Ibu sementara seperti kumpul dan sesuatu yang diucapkan kepada Tuhan, doa yang dinaikkan kepada Tuhan, tahu isi hatimu, dia engkau lebih daripada orang-orang dekat mengenal engkau, amin, atau siapa saja mengenal Tuhan lebih tahu apa yang artinya, maka ungkapkan dan ceritakan itu, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Kepada Ibu Nini juga demikian, maka sudah sangat jelas yang Glory dan dari ini kepada juga ya, seperti kelihatan baik saja, tetapi Tuhan kan berjaga-jaga dan pada ada di teras. Hai guys, selamat siang guys. Masih di Lembah Philadelphia guys. Ini di sana Bu Anse pendoa kita habis mau manen pisang guys. Ternyata nih pisangnya ini, nih Bu Anse ini habis potong pisangnya, lagi membersihkan pisangnya nih guys. Nih guys, lihat nih ya. Ya udah taruh Jody itu setengah-setengah. Bu, udah kopinya udah katanya tuh. Nih Bu Anse lagi ngebersihin, lagi ngapain Bu Anse? Lagi dibersihin pisangnya, daunnya dibersihin nih. Sebelum doa nih guys, ya. Dan guys lihat nih, panen kita hari ini nih. Nih udah pada jatuh-jatuh nih guys pisangnya nih. Guys lihat nih, terlalu mateng nih. Dan ini nih juga dipungut nih, jatuh nih guys, buat oleh nih guys ya. Dan di sini nih guys lihat nih, ada sumbangan biapong dari Bu Anse, biapong unti. Puji Tuhan. Dan Michael nih sedang mau bakar ikan nih guys nih, ikannya nih guys mau dibakar kering nih ya.
Ini lagi persiapkan bakarannya. Nih kopinya udah nih. Belum ditaruh. Dan tuh, aduh ada Bu. Halo Bu Wening. Halo Bu Glory. Lagi ngapain tuh? Lagi mengambil ciri khas sayur paku, guys. Di kebunku. Ke mall. lagi cari sayur paku. Karena di sini juga Ibu Wening sudah membawa oleh-oleh nih di kebun sini nih. Dia mau... 5 lagi ada jatuh di sana. Oh ya, dapat lagi. 5 buah ada jatuh. Oh, ada jatuh yang dijatuhin sama binatang, sama burung-burung, guys. Bu Wening juga udah bawa oleh-oleh nih, apa namanya? Apa sih? Bunga pepaya udah direbus nih, guys. Kita bagi-bagi nih, guys. Oke lah kalau begitu, guys ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Makasih juga Bu Anse sudah panen, udah dipotongin pisangnya. Tuhan berkati. Shalom. Bukan gedungnya, tetapi hidup kita. Bangunan secara rohani. Korintus 3:16 kata, tidak kamu bahwa kamu baik Allah dan roh Allah itu diam di dalam kamu. Ada nyanyian sekolah berkata begini, aku gereja, kau pun gereja, sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedung. Ini buat kakak kita nih Kak Min, Oh, amekan tempat cuci piring itu dong. Tuhan Yesus baik itu. Ini biapong dari Bu Anse nih. Biapong. Ini sayur dari Andre ini. Ini Michael yang bakar nih. Ini nih Rica dari Andre nih. Wah, mantap. Silakan. Silakan. Dan ini sayur paku dari Bu Glory sama Bu siapa? Bu Wening. Ini Bu. Buat Bu Anse. Bu Anse ngasih apa tuh? Biapong. Dan ini Bu Anse yang panen nih, yang potong nih. Memang ya. Memang Ester luar biasa ini. Petangguh potong ini nih apa namanya? Pisang apa nih? Pisang mais, guys. Oke deh ya kalau begitu.